Oke, teman-teman, kali ini gue mau bahas soal konten beberapa artis yang di YouTube ini berdasarkan keresahan dari teman saya seperti itu. Teman saya waktu SMA bilang, "Cok, kalau konten lu mau naik, lu harusnya bikin prank kayak artis-artis." Nah, artis-artis itu yang udah jadi artis, yang udah jadi panutan, public figure, lalu kemudian dia bikin bikin konten yang mengedukasi seperti lu terbalik. Justru kan lu pengen pengen cari viewer, ya harus dengan cara yang konyol. Teman gue bilang gitu. Lalu kemudian artis-artis yang udah punya nama seperti itu, uh, mereka harus punya sense of belonging, to educate their follower kayak gitu kan. Terus gue bilang, kalau artis-artis itu mengedukasi, ya mereka jadi guru gitu loh, atau jadi dosen gitu, atau memang benar-benar mengalami proses dunia pendidikan, misalnya kayak Deddy Corbuzier seperti itu. Dia kan memang PhD psikologi seperti itu, dan memang gelarnya itu punya tanggung jawab akademik dan moral bahwa harus mengedukasi. Nah, berkaitan dengan konten prank ataupun konten-konten artis yang sering ngomong kotor apa segala macem, tapi sebenarnya gini sih, karena ada penontonnya, karena ada yang nonton di Indonesia, seneng banget, banyak banget di Indonesia yang suka dengan konten-konten seperti itu gitu loh. Alhasil ya, orang-orang yang yang senang kayak gitu ya nontonnya kayak gitu, algoritmanya kan seperti itu. Apa yang didapat dari konten prank mereka sebenarnya? Ketika kita nonton seperti itu, kita ngelihat sebetulnya, kalau kita mau tarik kesimpulan, ada ininya, ada hal yang baik juga untuk konten prank. Setidaknya artis-artis itu bekerja, ataupun youtuber-youtuber itu yang ngomong-ngomong kotor itu bekerja seperti itu untuk membuat konten prank itu. Nah, tinggal gimana kita, apakah kita melihat bahwa itu dalam dunia kita, dalam live kita bisa bisa kemudian kita kita dapat ambil hikmahnya, kita ambil pembelajarannya seperti itu. Misalnya pamer-pamer kekayaan seperti itu, ataupun konten-konten prank jadi gembel misalnya, itu kan yang dikritik beberapa komedian juga kayak gitu. Nah, itu balik lagi pertama, karena di YouTube itu semua orang bebas. Di YouTube itu semua orang pengen cari apapun bisa seperti itu. Tergantung kita nih sekarang, anak-anak muda yang ngeliat konten itu, apakah kita masih mau berdiam diri untuk ngeliat konten kayak gitu, atau kita lebih tertarik nonton konten kayak gitu ketimbang kita mengimprove diri kita yang kemudian itu akan bermanfaat bagi kita di dunia kerja misalnya. Dan seringkali yang saya amati dan yang saya jumpai, anak muda yang saya lihat tuh kayak cenderung males, lebih suka rebahan. Apalagi kalau misalnya dia kuliah, oke, dia kuliah, sepakat dia kuliah, tapi kemudian kuliah itu bukan hanya sekedar kuliah pulang dong. Mereka harus cari pengalaman baru di luar tembok kampus gitu loh. Misalnya kayak gue, orang teologi, gue memutuskan untuk keluar dari kampus, dalam arti gue pengen mencari pengalaman yang baru agar gue bisa bertambah seperti itu. Ada hal-hal yang nggak bisa gue dapatkan di kampus, karena gue belajar teologi. Kalau bicara soal teologi, logikanya gini, kalau lu cuma bisa belajar teologi, bagaimana mungkin gue bisa masuk ke istana keluar masuk gitu loh. Maksud gue, bagaimana mungkin gue punya punya privilege itu kalau misalnya
Gue nggak mengimprove diri gue untuk belajar soal kajian tata negara. Gue tidak belajar dan gue tidak baca buku soal kajian ekonomi, ataupun gue tidak belajar soal kajian politik seperti itu. Makanya banyak orang yang bilang, lu teologi guru agama lagi katanya, tapi kajian politik lu bagus kata orang. Terus dalam hati, ya memang nggak boleh orang belajar lintas disiplin ilmu, kan boleh aja gitu loh. Itu depends on us gitu loh, kita pengen mengembangkannya ke dunia apa dan bagaimana. Dan gini sih, gue tuh punya motivasi kayak gini, gue pengen ngobrol sama orang ini. Misalnya gue pengen ngobrol sama orang yang punya latar belakang ekonomi, at least gue perlu tahu sedikit tentang kajian ekonomi. Kalaupun memang kajian dan cara menganalisis gue salah, ya nggak apa-apa, at least gue ada kemauan buat berdiskusi ataupun gue membaca soal kajian ekonomi. Dan itu akan membuat orang merasa dihargai. Wah, keren ya anak teologi, ternyata juga sedikit banyak paham soal ekonomi seperti itu. Sedikit banyak paham soal ekonomi kreatif seperti itu. Itu akan membuat kita dihargai dan kita diberdayakan seperti itu. Wah, yaudah deh, coba deh Rapco deh belajar sama saya gitu. Atau misalnya di kampus, saya tidak pernah sama sekali megang MC, tuh nggak pernah. Jadi pemateri di kampus, di acara kuliah umum saya nggak pernah. Tapi saya dipercaya untuk jadi pemateri di salah satu sekolah teologi kemarin, dan itu membuat saya merasa senang karena ternyata ilmu yang saya miliki tuh saya dapatkan di luar kampus seperti itu. Dan kita berani tidak untuk melakukan itu. Misalnya lagi, orang teologi ikut event-event organizer, ketika itu memang posisinya gue lagi sulit juga, lagi nggak ada uang, gue coba cari info soal kerjaan dan ketemulah soal volunteer ataupun relawan event organizer seperti itu. Pertama gue ikut event itu Indonesian Science Expo. Gue di situ gue belajar, oh begini caranya berorganisasi, oh begini caranya berkomunikasi. Lalu kemudian ketika orang melihat gue bagus, gue dari orang teologi, gue diajak kemudian lagi. Gue diajak ikut ke acara 40 tahun BPJS Ketenagakerjaan, ulang tahun BPJS Ketenagakerjaan ketika itu. Dan ketika orang ngelihat gue, wah anak teologi yang biasa di gereja, anak teologi yang biasa pelayanan, anak teologi yang biasa nyusun liturgi, akhirnya anak teologi mau. Itu sampai ada yang bilang gitu sama gue. Gue inget banget, anak teologi mau berbaur sama kita yang anak-anak event organizer. Terus dalam hati gue, dan gue bilang saat itu, ilmu event organizer ini sedikit banyak paling tidak itu akan bermanfaat ketika saya berorganisasi, ketika saya berkomunikasi dengan orang lain. Saya tahu bagaimana berkomunikasi dengan atasan, saya tahu berkomunikasi dengan teman sebaya, saya tahu berkomunikasi dengan yang lain seperti itu. Sehingga hal-hal yang seperti itu tidak kita dapatkan di dalam kampus. Seperti itu kita dapatkan di luar kampus, kita bergerak keluar seperti itu. Banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan anak muda, apalagi di era digital. Misalnya kita bisa akan lebih mudah mengakses informasi, kita akan lebih mudah mengimprove diri dalam dunia digital. Kita bisa dalam media, kita bisa bikin vlog, kita bisa bikin YouTube, kita bisa macam-macam sebetulnya, atau kita bisa mempromosikan tulisan kita. Ya, terkadang gini sih, tantangannya juga atau challenge-nya juga adalah ketika kita mengekspos diri kita mempromosikan diri kita melalui tulisan misalnya. Pasti ada aja orang yang bilang, tulisan lu jelek, struktur kalimat lu nggak bagus gitu. Itu depends dari kita mau ambil itu, take it itu sebagai mengimprove diri, atau kayaknya gue gak bakat deh jadi penulis, langsung down. Dua hal yang berbeda respon itu. Kalau kita merasa bahwa wah itu kayaknya harus jadi acuan deh buat gue maju,
jadi barang itu, kelar barang itu, bisa mengimprove diri dalam menulis. Tapi kalau kita merasa baper, kayaknya gue nggak cocok jadi penulis, kita nggak akan bisa tahu bahwa kita punya bakat di situ gitu. Gue juga sama kok. Gue merasa gue nggak bisa nulis, tapi gue tertantang untuk gue pengen bisa nulis gitu. Gue upload tulisan gue capture tulisan gue di Instagram. Kalau ada tulisan gue yang keterima seperti itu membuat gue semakin dikenal orang bahwa gue bisa menulis, dan orang tertarik pengen pakai jasa gue, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kita nih kayak apa ya, gue bilang mempromosikan diri tuh nggak salah juga. Sama kayak misalnya, ini gue dapet teorinya dari senior gue, dia bilang kayak gini, kalau kita kemampuan diri kita tidak diekspos, tidak dipromosikan kepada orang lain, bagaimana orang lain tahu kalau diri kita bagus? Sama kayak barang atau produk, kita tidak tahu barang itu bagus kalau kita tidak mempromosikan itu. Dan itu hal yang menarik, itu bagian dari self branding. Kita punya kemampuan apa? Capture di Instagram. Kita punya kemampuan apa? Kita ngomong sama, misalnya kalau gua bergame KI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, gua ngomong sama senior gua, senior, kalau butuh MC kontak aku ya gitu. Atau senior, kalau butuh moderator boleh kontak aku gitu, sekaligus menambah pengalaman. Kan hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan di kampus gitu. Kesempatan kita akan minim untuk kemudian kita punya media ataupun ruang untuk mengekspos diri kita gitu loh. Karena paling kalau di kampus orang-orang yang pinter-pinter aja, orang-orang yang nulisnya bagus. Tapi kalau orang-orang yang kayak gua, yang mungkin tidak terlihat seperti itu, ya salah satunya itu dengan percaya diri. Gua kayak, senior kalau butuh MC kontak ya, senior kalau butuh pemateri kontak ya gitu. Padahal gua belum tentu punya pengalaman itu, tapi gua merasa ya udah jalan aja, pede aja udah gitu loh. Ketika kita dipercaya sekali, baru kita fight di situ gitu loh. Baru fight di situ, kemudian kita akan memberikan kemampuan terbaik, karena first impression itu akan menjadi penilaian penentu. Bisa nggak nih gitu. Kalau bisa dipakai terus, tapi kalau enggak ya udah gitu. Makanya itu fight-nya di situ. Mungkin itu aja sih saran gue. Sebagai gue yang mengalami self branding, wow, banyak orang yang bilang maksa banget sih lu gini-gini. I don't care. Kayak gitu. Jadi ketika ada omongan orang, ya udahlah. Kalau menurut lo ada yang baik, ambil. Kalau nggak ada, buang. It's really simple, man. It's your life, it's your choice. Dan lu nggak perlu takut dengan omongan orang. Who they are. Iya nggak sih? Oke, segitu aja dulu. Semoga teman-teman yang bilang konten prank apa segala macam, ya itu depend lah dari anak-anak mudanya. Dan anak-anak muda sekarang dengan media sekarang, kita bisa memilih mau yang mana, mau milih nonton Atta atau mau milih nonton Deddy Corbuzier, ya it's your choice gitu. Thank you, thanks for watching, bye.